ya saya seorang muslim, amal jariah yang tidak akan putus itu salah satunya adalah ilmu. Dan sebetulnya dengan kita menerbitkan artikel di jurnal itu kan kekal, tidak akan lekang dengan waktu. Pahalanya akan datang dari situ gitu. Dari berapa banyak jumlah kutipan, dari berapa banyak orang yang membaca, berapa banyak artikel yang kita terbitkan itu berkaitan dengan apa yang dipakai oleh orang. Saya pengen memberikan sedikit gambaran tentang bidang yang saya tekuni, yaitu material science, dan juga bagaimana sih sebetulnya kondisi risetnya di Indonesia berdasarkan outputnya. Nah, untuk bidang material science, sebetulnya itu adalah salah satu bidang yang paling lintas disiplin di dunia, karena yang terlibat di situ tidak hanya orang engineering yang berkaitan dengan metalurgi, tetapi juga ilmuwan fisika, di mana sekarang bisa dibilang 75% fisika itu adalah condensed matter physics, artinya terkait dengan material. Begitu juga orang kimia, kemudian orang biologi, di mana biomaterial atau sustainable resource material itu menjadi semakin penting. Gitu. Jadi itu betul-betul material science sudah sangat multidisiplin. Nah, kita bisa lihat di sini ada berapa banyak sih sebetulnya kalau artikel atau jumlah artikel yang terbit per tahunnya. Misalnya di tahun 2018 di bidang material science saja jumlah artikel yang terbit itu adalah hampir lebih dari 100.000 yang tersebar di mungkin hampir 300 jurnal. Nah, jadi kalau misalnya dan untuk material science sebetulnya yang jurnal-jurnal yang sangat pentingnya itu adalah seperti ini. Ini adalah ranking 30 teratas untuk jurnal di bidang material science, mulai dari Nature Energy, Nature Materials, dan sampai misalnya ACS Nano, Nano Letters, bahkan ada jurnal yang namanya small, tetapi itu adalah jurnal yang besar sebetulnya, dan sebagainya macamnya. Nah, dari sekian jumlah banyak artikel di bidang material science dan sekian banyak jurnal, sebetulnya posisi Indonesia itu ada di mana? Nah, ini saya pagi ini saya search di Web of Science, memasukkan keyword field material science, applied physics, applied chemistry, nanoscience, dan condensed matter untuk artikel yang terbit dari institusi Indonesia dalam rentang dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi dari 100.000 jurnal artikel yang terbit di tahun 2018, sebetulnya Indonesia sendiri itu kontribusinya hanya sekitar 300 artikel. Padahal kalau kita lihat, Indonesia adalah negara yang penduduk terbesar keempat atau kelima di dunia. Kita juga bisa dibilang banyak material itu awalnya dari Indonesia, tapi kita bisa bilang bahwa kontribusi kita terhadap orang Indonesia atau kontribusi yang ada di Indonesia terhadap perkembangan bidang ilmu tersebut itu sebenarnya masih sangat kecil gitu. Nah, dan juga kalau kita lihat berapa banyak sih sebetulnya jumlah kutipan atau impact dari tulisan yang terbit dari Indonesia di bidang tersebut gitu. Ini untuk rentang 20 tahun per artikel yang terbit dari Indonesia itu average citation-nya sekitar 11. Dan itu bisa kita bilang bahwa dalam setahun mungkin cuma hanya ada setengah kutipan. Jadi sebetulnya sangat disayangkan sekali gitu. Indonesia punya potensi lebih, punya material yang jauh lebih banyak daripada negara lain, tetapi kita belum betul-betul fokus di sana. Dan sebetulnya kalau boleh jujur ya di bidang material science sendiri, bisa dibilang tidak terlalu banyak dosen yang bekerja di bidang itu gitu. Karena jumlah jurusan fisika, jumlah jurusan kimia, dan jumlah jurusan material science di Indonesia itu tidak akan lebih dari
20 untuk masing-masing bidang ilmu tersebut dari sekian ribuan universitas yang ada di Indonesia. Nah, kenapa saya mengambil material science sebagai contoh di sini? Bukan tidak semata karena bidang saya terkait dengan material science, tetapi kalau kita breakdown, Indonesia itu publikasi dari tahun 2000 sampai tahun 2020 yang terindeks di Web of Science, yang the gold standardnya, itu bisa dibilang material science yang 3 domain ini adalah masuk top 25 dari output riset yang keluar dari Indonesia. Jumlahnya selama 20 tahun berkisar 36.000 dan Indonesia itu sebetulnya cukup dikenal sebagai bidangnya untuk bidang lingkungan dan juga kedokteran dan tentunya material science, walaupun material science sendiri komunitasnya di Indonesia tidak sebegitu banyak. Nah, jadi bisa kita lihat betapa itulah gambaran kondisi di Indonesia. Kita harapkan aktivitas di ADI, aktivitas sekarang juga I4 mulai aktif dalam bekerja sama. Kita bisa terus meningkatkan ini, tidak hanya mengejar jumlah tetapi juga kualitas dari publikasi kita, karena impact itu dari situ gitu. Kan sebetulnya kalau kita lihat saya seorang muslim, amal jariah yang tidak akan putus itu salah satunya adalah ilmu. Dan sebetulnya dengan kita menerbitkan artikel di jurnal itu kan kekal, tidak akan lekang dengan waktu. Pahalanya akan datang dari situ gitu. Dari berapa banyak jumlah kutipan, dari berapa banyak orang yang membaca, berapa banyak artikel yang kita terbitkan itu berkaitan dengan apa yang dipakai oleh orang di masa yang akan datang. Seperti itu.